Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Kita akan belajar IPA kelas 7 pada materi klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum kita dalam mempelajari ini, kita terlebih dahulu mengelompokkan sifat-sifat materi. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya, batu, kayu, daun padi, nasi, air, dan udara. Sifat materi. Sifat materi dibagi menjadi dua, sifat eksternal atau yang di luar daripada benda tersebut, ataupun sifat internal yang berasal dari di dalam benda tersebut. Pada sifat intensif dibagi menjadi dua, ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat ekstensif, sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume, massa, dan berat. Sifat intensif, sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalkan warna, bau, membeku, mencair, melarut, menguap, menjublin. Sifat intensif suatu materi dapat dikelompokkan menjadi sifat fisika, sifat materi yang dapat diamati tanpa materi itu mengalami perubahan yang kekal, seperti warna, bau, rasa, kekerasan, titik didih, dan titik leleh. Sifat kimia, sifat materi yang dapat diamati di saat materi tersebut mengalami perubahan yang kekal, seperti perubahan warna, kreatifan, kestabilan, dan lain-lain. Perubahan materi. Materi dapat berubah. Perubahan materi dapat digolongkan menjadi dua macam. Perubahan materi yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru dan bersifat sementara. Contoh, air membeku menjadi es, gula larut dalam air, pembuatan garam, logam dipanaskan, kayu atau kertas dipotong-potong. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan materi baru dan tidak dapat kembali menjadi materi asal. Materi baru adalah materi yang sifat-sifatnya berlainan dengan materi asal dan sifat tersebut tidak dapat kembali ke sifat aslinya. Contoh, proses fotosintesis, besi berkarat, meledaknya bom, proses peragian, makanan membusuk, perubahan warna, proses pernafasan. Untuk selanjutnya, perubahan kimia disebut reaksi kimia. Berdasarkan hasil eksperimen dapat disimpulkan gejala-gejala yang menyertai reaksi kimia, yaitu terbentuknya endapan, terbentuknya gelembung-gelembung gas, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu dan kalor. Perubahan fisika atau campuran air ditambah gula ditambah pewarna merah menjadi sirup. Sifat air cair tak beracun, gula padat manis, pewarna merah, sirup cairan merah rasa manis. Itu hasil campurannya. Perubahan kimia atau reaksi kimia menjadi senyawa. Contoh, logam natrium ditambah gas klorida menjadi garam dapur atau NaCl. Na atau logam reaktif, warna putih, dapat diiris dengan pisau dengan air terbakar atau mudah meledak. Gas Cl2, gas warna hijau beracun. NaCl menjadi padatan bila bergabung, berwarna putih, rasa asin, tidak beracun.
Susunan materi. Materi atau zat tunggal mempunyai komposisi tetap. Contoh, air, gula, garam, arang, oksigen, dan besi. Sementara campuran, ya, contoh air sungai, tanah, dan udara. Zat tunggal tersusun dari unsur dan senyawa. Unsur, zat yang paling mendasar dan sebagai penyusun segala macam senyawa. Contoh, besi, emas, aluminium, perak, oksigen, hidrogen, dan lainnya. Sementara senyawa, perpaduan dua unsur atau lebih dengan komposisi tertentu. Contoh, air, garam, glukosa, alkohol, gula, dan lain-lainnya. Zat tunggal atau zat murni, zat yang hanya tersusun dari suatu jenis zat atau zat yang komposisinya tetap. Campuran, perpaduan dari beberapa zat dengan perbandingan sembarang. Unsur, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh, tersusun dari satu jenis atom. Senyawa, perpaduan dari beberapa zat tunggal dengan perbandingan massa tertentu. Penulisan unsur dibedakan. Contoh, monoatom, besi Fe, tembaga Cu, karbon C, emas Au, ya, dan lain-lain. Diatom, ini ikatan dua zat tunggal yang sejenis. Contoh, H2 berarti gabungan dari dua buah atom hidrogen, O2 gabungan dari dua buah atom oksigen, N2 dua buah gabungan nitrogen, F2 Cl2 Br2 L2. Ada juga yang berikatan 4, ya. Tetratom atau P4 yaitu fosfor, 4 buah atom fosfor. Senyawa, contoh air H2O, gula pasir, sukrosa C12, H22, O11, alkohol atau etanol C2, H2OH. Rumus molekul hidrogen H2, lambang atom hidrogen H. Molekul adalah gabungan atom-atom. Molekul unsur adalah atom-atomnya sejenis. Ya, contoh tadi H2, O2, dan N2. Molekul senyawa, atom-atomnya berbeda jenis. Contoh NaCl, H2O, CH4. Atom atau adalah partikel terkecil penyusun unsur. Molekul, partikel terkecil penyusun senyawa. Nah, kita akan setelah campuran zat. Campuran dibagi menjadi dua, campuran homogen atau larutan dan campuran heterogen yang masih bisa dipisahkan. Contoh perbandingannya, ya. Nomor 1, cara pembuatan campuran secara fisika, senyawa secara kimia. Perbandingan massa zat, terbentuknya sembarang tertentu. Sifat komponen-komponen terbentuknya, campuran masih ada, senyawa tidak tampak lagi. Pemisahan komponen-komponen terbentuknya, campuran secara fisika, senyawa campuran secara kimia. Bagan klasifikasi materi. Materi itu dibagi menjadi dua, campuran zat dan zat tunggal. Campuran tadi dibagi menjadi dua, ada campuran homogen atau larutan dan campuran heterogen. Zat tunggal dibagi menjadi dua, ada unsur, ada senyawa. Unsur dibagi menjadi dua,
Ada logam dan ada non-logam. Nah, ini perbandingannya. Wujud pada suhu kamar, logam umumnya padat, non-logam bisa berupa padatan, cair, dan gas. Daya hantar panas, logam sangat baik dalam menghantarkan panas, non-logam tidak menghantarkan panas. Daya hantar listrik, logam bisa menghantarkan listrik, sementara non-logam tidak menghantarkan listrik. Permukaan, untuk logam, permukaannya punya ciri mengkilat, dapat ditempa. Sementara non-logam sifatnya rapuh, tidak dapat ditempa. Contoh sistem periodik unsur. Nah, ini kita bisa lihat ya, sistem periodik unsur. Ada H, Li, Be, Na, Mg, itu adalah singkatan dari unsur. Dengan nama lain, contoh di sini adalah H, hidrogen dengan nomor atom 1, litium dengan nomor atom 3, berelium, Be dengan nomor atom 4, natrium dengan nomor atom 11, magnesium dengan nomor atom 12. Nah, tadi adalah contoh-contohnya, dan ini contoh logam dan non-logam. Pemisahan komponen campuran. Komponen pembentukan campuran dapat dipisahkan secara fisika. Ada beberapa cara pemisahan campuran, yaitu 1. Dekantasi digunakan untuk memisahkan campuran zat padat yang tidak larut dalam cair, ya, atau cairan. Contoh pasir dalam air, itu dipisahkannya dengan sistem dekantasi. Kemudian penyaringan atau filtrasi digunakan untuk memisahkan campuran zat padat dan zat cair. Contohnya daun teh dan air teh. Ya, biasa kita buat di rumah ya. Menyaring daun teh supaya menghasilkan air teh yang jernih. Kemudian kristalisasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari larutannya dengan cara penguapan. Contoh pembuatan garam. Ya, pembuatan garam dipanaskan, diuapkan sehingga terbentuklah kristal-kristal garam. Destilasi digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing komponen. Contoh pemisahan alkohol dan air. Ya, pemisahan alkohol dan air. Kromatografi digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan rambat suatu zat dalam medium tertentu. Contoh kromatografi kertas untuk pemisahan zat warna dalam tinta. Ya, ini contohnya yang pertama. Ya, ini itu satu lembar dikasih titik hitam, kemudian dicopkan air sehingga terjadi pembiasan. Ya, terjadi pembiasan warna. F. Sublimasi digunakan untuk pemisahan campuran berdasarkan perubahan wujud zat dari padat menjadi gas, kemudian kembali ke wujud padatnya tanpa melalui wujud cairnya. Contoh pemurnian kapur barus atau naftalena. Demikianlah materi klasifikasi dan perubahannya. Saya ucapkan terima kasih. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.